Ketika seseorang mengerti dan memahami tentang pengangkatan, tentang event atau peristiwa yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, maka pemahaman itu akan mengubahkan paradigma seseorang, akan mengubahkan lifestyle, cara hidup orang itu, dan kita akan melihat kebenaran itu melalui firman yang disampaikan malam hari ini. Haleluya. Mari kita lihat slide yang pertama. Ini adalah bagian yang pertama. Kita tidak akan menyelesaikan semua bagian dari pengangkatan karena ada 5 section, ada 5 bagian yang akan saya jelaskan tentang pengangkatan. Yang bagian pertama dan bagian kedua saya berharap kita bisa menyelesaikan di sesi kali ini. Saya akan berbicara tentang misteri di dalam Alkitab. Pengangkatan merupakan salah satu misteri di dalam Alkitab yang disingkapkan oleh Yesus sendiri kepada Paulus. Kemudian bagian kedua kita akan melihat bahwa di dalam Alkitab ada 7 pengangkatan, dan kita akan melihatnya dan membahasnya satu persatu apa yang kita bisa belajar dari ke-7 peristiwa pengangkatan di Alkitab, termasuk pengangkatan gereja. Kemudian bagian yang ketiga, ini bagian yang sangat menarik. Kita akan belajar tentang makna daripada pengangkatan itu sendiri dilihat dari bahasa aslinya. Ya, jadi kalau malam ini atau sesi kali ini kita tidak terkejar waktunya, besok pagi waktu ibadah hari Minggu kita akan membahasnya. Kemudian bagian yang keempat adalah pertanyaan banyak orang. Akankah kita tertinggal pengangkatan? Itu ada bagian keempat, nanti kita akan menjawab. Bukan pemikiran manusia, melainkan semua jawaban ada di dalam firman Tuhan. Dan yang kelima, bagian yang kelima dan terakhir adalah siapkah kita untuk mengalami pengangkatan? Itu bagian yang kelima. Jadi kita mulai bagian yang pertama tentang misteri di dalam Alkitab. Seperti kita ketahui, banyak misteri, banyak rahasia di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Yang pertama itu misteri tentang pengangkatan. Nah, Rasul Paulus ini menarik, saudara. 1 Tesalonika adalah surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di dalam surat yang pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia langsung membukanya dengan pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 nanti Anda baca sendiri. Dan 2 Tesalonika adalah surat kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, itu pun juga banyak berbicara tentang akhir zaman, banyak berbicara tentang pengangkatan, berbicara tentang antikris dan apa yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir, ya bahkan di masa kesesakan besar seperti apa keadaan dunia ini. Ini sangat menarik karena Rasul Paulus diberikan pewahyuan langsung oleh Yesus Kristus. Kemudian kita juga melihat ini contoh-contoh misteri yang lain. Misteri yang lain adalah tentang kebangkitan yang pertama. Juga di situ disinggung mengenai pengangkatan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan sampai ayat yang ke-53 berbicara tentang bahwa tidak semua daripada kita akan mati, tetapi sebagian akan mengalami pengangkatan pada saat masih hidup. Dan tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan pada bunyi nafiri yang terakhir. Kemudian kita tahu ada contoh misteri yang lain di dalam Roma 11. Ini sangat penting untuk kita pelajari, khususnya berkaitan dengan akhir zaman. Nanti di sesi yang kapan kita akan belajar tentang Roma 11, bahwa kita benar-benar sudah hidup di penghujung zaman. Karena Tuhan sedang menantikan genapnya jumlah bangsa-bangsa non-Yahudi yang diselamatkan. Begitu jumlahnya sudah genap, sudah penuh, maka Roma 11 ayat yang ke-25 di sana dikatakan Tuhan akan kembali berurusan dengan umatnya Israel, yaitu di masa kesesakan besar. Itu di situ ada berbicara tentang misteri pohon zaitun. Ada 2, yaitu pohon zaitun yang asli dan pohon zaitun yang liar, tunas liar atau cabang yang dicangkokkan. Itu berbicara tentang Anda dan saya, orang-orang non-Yahudi. Di dalam Alkitab juga ada misteri tentang Kristus dan gereja. Ya, ini banyak dibahas di dalam Perjanjian Baru. Kemudian
kita melihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-36, bahkan kedatangan kedua daripada Yesus Kristus juga merupakan misteri dan baru dinyatakan setelah peristiwa salib, kebangkitan dan kenaikan. Kita akan bahas nanti kenapa Tuhan menyembunyikan rahasia tentang akhir zaman, tentang hari-hari terakhir, bahkan kedatangannya yang kedua kali, ya baru dinyatakannya setelah peristiwa semua ini, salib, kebangkitan dan kenaikan. Satu hal, ya jangan sampai kita masuk di dalam kategori 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, di mana di sana muncul para pencemooh, muncul para pengejek, di manakah janji Tuhan tentang kedatangannya dan lain sebagainya. Kemudian kita menjadi tidak percaya, kita menjadi meragukan kebenaran firman Tuhan dan juga janji Tuhan. Tapi saya mau katakan, kepercayaan kita sebagai orang Kristen harus berdasarkan Alkitab dan bukan berdasarkan opini manusia. Jadi ini hal yang perlu digarisbawahi. Kalau kita melihat di dalam bagian yang berikutnya, di slide berikutnya, kita akan berbicara tentang misteri di dalam Alkitab ini tersembunyi dari siapa? Tersembunyi terhadap siapa? Boleh diklik ke slide yang berikutnya. Kita akan lihat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan dikatakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara. Kemudian kita juga membaca di dalam Efesus 6 ayat 12. Ini Anda orang-orang aliran Pantekosta pasti mengenal ayat-ayat ini. Apalagi kalau pelayanan Anda adalah pelayanan pelepasan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kenapa banyak rahasia di dalam Alkitab? Karena Tuhan mau menyembunyikan rahasia tersebut supaya pemerintah dan penguasa dunia kegelapan, yaitu setan, itu tidak tahu. Supaya mereka tidak tahu. Mari kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang sangat menarik. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Rupanya makhluk roh, penguasa dunia itu mengenal kehidupan manusia di bumi ini. Dan mereka seringkali mengawasi kehidupan kita, mengamat-ngamati dan memperhatikan pola kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi ada rencana-rencana besar oleh Tuhan yang dirahasiakan supaya setan tidak tahu, supaya pemerintah di udara, supaya penguasa dunia kegelapan tidak punya kesempatan untuk menghentikan rencana Tuhan tersebut. Ya, di bawah ini hanya beberapa contoh saja di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa setan tahu informasi surga. Makhluk roh itu mengetahui tujuan dan rencana Allah. Karena itu beberapa hal Tuhan harus sembunyikan dari setan. Tuhan harus sembunyikan dari iblis. Kita lihat dari Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Setan tahu tentang kehidupan Ayub. Apa yang dia miliki, siapa anak Ayub, siapa istrinya Ayub. Setan tahu, saudara. Ayub 1 ayat yang ke-6 sampai 12, kalau Anda membaca di sana, justru setan berusaha untuk memprovokasi Tuhan supaya ia mengangkat pagar perlindungan Tuhan atas kehidupan Ayub, supaya setan bisa mengobrak-abrik dan mengacaukan kehidupan Ayub. Mana tahu Ayub akan mengutuki Tuhannya. Karena itu dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10 bahwa setan atau iblis adalah pendakwa
saudara-saudara kita, pendakwa, orang percaya yang selalu mengeluarkan dakwaannya siang dan malam. Dan dikatakan di ayat yang sama, kita mengalahkan setan, kita mengalahkan kuasa iblis dengan darah anak domba Allah dan melalui kesaksian, melalui satu kebenaran firman Tuhan yang diucapkan maupun penggenapan janji Tuhan yang kita alami, kemudian kita jadikan satu kesaksian untuk melawan iblis. Kita melihat di dalam 2 Tawarik 18 ayat 18 sampai 22, di sana ada satu roh jahat yang terlibat di dalam diskusi di sorga tentang Ahab dan apa yang akan dilakukan terhadap Ahab dalam suatu peperangan. Kita lihat di bagian berikutnya, ini contoh yang lain bahwa makhluk roh, malaikat itu seringkali dipakai sebagai agennya Tuhan untuk menyampaikan, untuk melaksanakan rencananya. Kejadian 18 sampai 19 kita tahu itu adalah kejadian sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya, di sana Tuhan mengutus dirinya sendiri dan juga 2 orang malaikat. Tuhan selalu bergerak, beroperasi berdasarkan hukum yang Dia tetapkan. Karena ditulis di dalam 2 Korintus 13 ayat yang pertama, atas kesaksian 2 atau 3 orang baru perkara itu menjadi sah. Karena itu Tuhan mengutus bukan hanya dirinya sendiri, tetapi Dia mengutus 2 orang malaikat supaya ada saksi dan menjadikan perkara itu menjadi sah. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-20 sampai 21, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ya, jadi Tuhan tidak semena-mena bergerak, tetapi Dia punya satu koridor hukum yang Dia selalu ikuti. Karena itu juga kita diajarkan untuk berdoa di dalam Matius 6 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ketika kita mendoakan itu, maka sorga mengutus malaikatnya, sorga mengutus bala tentaranya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh yang lain kita tahu bahwa di dalam Daniel pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-12, malaikat juga diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Daniel tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani dan Dia berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, maka Bapa di surga memberikan kepada Yesus malaikat yang standby. Mana tahu Yesus berubah pikiran untuk melakukan kehendak Bapa, maka malaikat itu siap untuk bergerak. Ya, tetapi pada akhirnya ayat yang ke-42, Yesus berkata, terjadilah bukan sesuai dengan kehendakku, melainkan sesuai dengan kehendakmu ya Bapa. Karena itu malaikat tidak jadi bergerak, tetapi di sini merupakan contoh-contoh bahwa Tuhan memakai makhluk roh, dan makhluk roh ini punya peran yang penting di dalam rencana sorgawi. Kalau kita melihat di bagian yang berikutnya, sekali lagi mengapa ada rahasia, mengapa ada misteri di dalam Alkitab, bisa diklik di slide berikutnya. Ada 2 alasan minimal. Yang pertama, supaya setan tidak tahu waktunya. Yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Mari kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ini tujuannya supaya kita tetap rendah hati, supaya kita tetap hidup di dalam pertobatan. Karena itu Tuhan menyembunyikan beberapa hal dari kehidupan kita. Bahkan Yesus pernah berkata di dalam salah
beberapa ayat di kitab Injil bahwa dia mulai berkata-kata dengan perumpamaan. Kenapa? Supaya hanya orang-orang yang serius, hanya orang-orang yang benar-benar merindukan, haus dan lapar akan kebenaran yang akan disingkapkan tentang rahasia daripada perumpamaan tersebut. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kalau kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang, kapan gereja akan mengalami pengangkatan, seharusnya hal itu membuat kita termotivasi untuk hidup benar, untuk hidup rendah hati, untuk hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan lebih lagi. Jadi memang tujuan daripada pengajaran ini, tujuan daripada pengajaran tentang pengangkatan dan akhir zaman tidak lain dan tidak bukan supaya pengajaran ini membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Jangan sekedar kita tahu kemudian kita abaikan begitu saja, tetapi harus ada perubahan. Karena pengangkatan ini merupakan salah satu misteri, salah satu rahasia yang baru disingkapkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Itu paling banyak pewahyuan tentang pengangkatan ini. Juga berbicara di dalam Wahyu pasal yang keempat kepada Yohanes, juga disingkapkan tentang rahasia pengangkatan ini. Nah, pengangkatan ini membuat perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Antara hidup benar atau hidup ceroboh. Itu berkaitan dengan apakah kita percaya Tuhan bisa datang kapanpun juga. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali, Yesus bisa datang kapanpun juga, akan cenderung untuk hidup ceroboh. Dan kalau Anda perhatikan, saya tidak punya waktu untuk mengungkapkan satu persatu ayatnya. Setiap ayat di dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang akhir zaman, setiap ayat yang berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua selalu disertai dengan nasihat dan perintah untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita tidak merasa malu. Kita punya mahkota yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mempersembahkan mahkota ini kembali kepada Yesus yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Pengangkatan membuat perbedaan dalam hal apakah kita akan hidup bagi Tuhan atau kita terus hidup bagi diri sendiri. Nanti kita akan lihat kenapa beberapa rasul, beberapa murid di dalam Kisah Para Rasul rela untuk mati bagi Injil. Semua karena mereka punya pemikiran bahwa hari ini ketika aku melayani Dia, ketika aku berkhotbah dan memberitakan Injil, maka Yesus akan mengangkat gerejanya. Itu pemikiran yang membuat mereka berani, yang membuat mereka tidak egois. Dan berbicara tentang egois, pengangkatan juga membuat perbedaan dalam sifat seseorang. Apakah dia akan menjadi murah hati atau semakin hanya memikirkan diri sendiri. Ini tertulis di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30, berbicara tentang talenta. Setiap kita diberikan talenta, setiap kita diberikan karunia untuk kita pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Lukas 19 ayat yang ke-13 kita dinasehati bahwa menjelang kedatangan Kristus kita harus tetap sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan bisnisnya Tuhan, dengan bisnis kerajaan sorga. Occupy until I come. Itu bahasa Inggris di dalam Lukas 19 ayat yang ke-13. Jadi Tuhan mau kita mengokupasi untuk memperbesar dampak kehidupan kita, memperluas jaringan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Jadi pengangkatan, pemahaman tentang waktunya Tuhan harus mengubahkan hidup kita. Dan bagian berikutnya mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat. Kalau kita terus berjaga-jaga, kalau kita terus
hidup benar dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa? Karena kita selalu berjaga-jaga, kita selalu waspada, kita selalu menjaga kehidupan kita. Dan kalau kita terus waspada, maka firman Tuhan berjanji bahwa kita akan siap pada waktunya. Ketika kita berusaha memahami masa dan waktunya Tuhan, ketika kita memperhatikan tanda-tanda zaman yang sudah disingkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan dan sudah diulas di dalam sesi-sesi sebelumnya, maka Tuhan akan menyatakan waktunya bagi orang percaya. Dan kedatangan Kristus menjadi satu hari yang mulia bagi kita. Karena kalau kedatangan pencuri pasti tidak enak. Tapi kalau kedatangan mempelai, itu beda sekali saudara. Karena itu dikatakan dalam Efesus 5 ayat 25 dan 27. Ini salah satu misteri yang diungkapkan antara pernikahan suami istri dengan pernikahan surgawi antara mempelai laki-laki Yesus Kristus dan juga mempelai perempuan gerejanya. Kemudian kita juga melihat betapa indahnya bagi gadis yang bijaksana di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai 13, ketika mempelai laki-laki itu datang dan menjemput mereka dan mereka siap sedia. Wow, hari itu menjadi hari yang mulia, hari yang begitu indah. Wahyu 19 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ini berbicara tentang perjamuan kawin anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Dan satu lagi ayat, Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Haleluya. Inilah kedatangan Kristus yang kedua yang akan diawali dengan pengangkatan gerejanya, sebelum akhirnya nanti Dia akan berurusan selama 7 tahun dengan orang-orang Israel dan orang-orang yang selama ini menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Slide yang berikutnya ini hanya merupakan ringkasan dari apa yang selama ini kita sudah pelajari di 4 sesi sebelumnya tentang berbagai skenario daripada pengangkatan. Kapan pengangkatan itu bisa terjadi? Ini banyak sekali kemungkinannya. Karena itu kesimpulannya adalah Thy kingdom come, Thy will be done. Semuanya ini ada hitungannya saudara. Dan Anda bisa nanti membuka lagi di dalam sesi-sesi sebelumnya dari mana angka-angka ini. Ya, 1537, 1538 adalah pemulihan Yerusalem, dibangunnya kembali Yerusalem atas titah daripada Sulaiman, salah satu sultan daripada kerajaan Ottoman. Kemudian 483 adalah angka yang diberikan Tuhan kepada Daniel, 483 tahun. Kalau Anda jumlahkan maka akan ketemu ada kemungkinan rapture bisa terjadi tahun 2020. Kemudian kita melihat 1948 adalah hari kemerdekaan Israel. 1948 ditambah 80, dari mana angka 80? 80 adalah satu generasi berdasarkan Mazmur 90 ayat yang ke-10, dikurangi 7 yaitu masa kesesakan besar, itu tahun 2021 juga kemungkinan bisa terjadi rapture. Ya, ini bukan berarti kalau
misalkan rapture terjadi tahun 2020, kemudian nanti 2021 akan ada rapture lagi, bukan seperti itu. Tetapi ini merupakan tanggal, ya, kemungkinannya atau waktu kemungkinannya, karena kita akan belajar nanti bahwa pengangkatan tidak akan terjadi secara parsial, tetapi pengangkatan akan terjadi secara bersama-sama. Seluruh gereja, seluruh orang percaya, orang Kristen yang benar-benar orang Kristen akan mengalami pengangkatan secara bersama-sama. Tidak ada pengangkatan parsial. Dan rapture tahun 2022, 2015 kalau Anda ingat, 2017 itu berbicara tentang tanda di langit yang cukup signifikan bagi bangsa Israel. Ada bintang Bethlehem di sana. Ada penggenapan daripada Wahyu 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari konstelasi Virgo. Kalau ditambah 7 tahun, 7 tahun ini adalah masa kelimpahan di zaman Yusuf, ya, maka kita bisa mendapatkan kemungkinan rapture tahun 2022 atau 2024. Kemudian rapture juga bisa terjadi tahun 2023. Dari mana? 1948 di sini adalah tahun kelahiran Abraham. Abraham lahir 1948 tahun dari sejak penciptaan Adam. Ditambah 75 adalah usia di mana Abraham dipanggil keluar dari keluarganya untuk masuk ke tanah perjanjian. Maka kita mendapatkan angka 2023. Kemudian rapture 2025, ini 2032. Dari mana 2032? Yesus mati disalibkan tahun 32 Masehi, ditambah 2000, maka 2032 dikurangi masa kesesakan besar tahun 2025. Kemungkinan juga bisa terjadi pengangkatan. Rapture 2028 ini dari angka lahirnya Israel ditambah 1 generasi, atau karena kalender kita ada penyimpangan. Ya, penyimpangannya ada 2 kemungkinan, penyimpangan 4 tahun atau penyimpangan 2 tahun. Maka kita mendapatkan 2 angka kemungkinan, 2028 atau 2030. Dan yang terakhir tentunya kita mengambil rapture 2032. Ini adalah angka Hosea 6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya, 2000 tahun, maka pada hari yang ketiga Yesus ada di hadapan orang Israel. Ya, 2000 tambah 32 adalah tahun kematian Yesus. Maka ada kemungkinan juga rapture terjadi 2032. Tetapi intinya di sini saya tidak sedang menetapkan tahun terjadinya rapture. Semuanya tergantung kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, tetapi berdasarkan hitungan secara matematis, dan ini semua didasari dari Alkitab. Maka inilah kemungkinan-kemungkinannya. Kalaupun Tuhan pada akhirnya masih mengulur waktu sampai 2040, 2050, ya itu terserah Tuhan. Dia yang mau datang kok, masa kita yang paksa-paksa. Yang penting adalah kita siap sedia setiap saat dan setiap waktu. Thy kingdom come, thy will be done. Haleluya. Kalau bagi saya secara pribadi, secepat mungkin, lebih cepat, lebih baik. Haleluya. Bukan berarti terus karena kita sudah putus asa dengan hidup ini, tetapi karena ada kehidupan yang jauh lebih baik yang menantikan kita di dimensi yang lain. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang berikutnya, bagaimana pengangkatan mengubahkan paradigma seseorang. Ya, ini adalah bagian daripada diagram yang saya sudah potong, dan saya mau melihat hanya 3 bagian ini saja. Ini adalah salib ketika Yesus disalibkan tahun 32 Masehi. Kemudian ini zaman now, tentunya ini tidak sesuai dengan skala yang benar. Ini hanya saya perbesar supaya kita tahu apa yang terjadi 1 tahun setelah Yesus mati. Apa yang terjadi 7 tahun setelah Yesus mati. Apa yang terjadi 14 sampai 20 tahun setelah peristiwa di sini, saudara. Peristiwa 7 tahun setelah Yesus disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Ini semuanya dari Kisah Para Rasul. Dan kita akan mengerti kenapa seseorang berani mati demi Injil. Yang pertama kita lihat, coba diklik. Kita lihat di sini ada kisah Stefanus. Stefanus mati sebagai martir kurang lebih
1 tahun setelah Yesus naik ke surga. Kenapa Stefanus berani mati? Kenapa dia berani menginjili orang-orang yang ada di situ dengan begitu kerasnya sampai dia harus dirajam? Karena dia percaya ketika dia sedang berkhotbah, maka tahun itu, pada waktu itu, Yesus akan mengangkat gerejanya. Apa dasar pemikiran Stefanus? Dasar pemikiran Stefanus adalah Lukas 4 ayat 19. Karena di sana Yesus mendeklarasikan bahwa untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Stefanus berpikir bahwa Yesus sudah diangkat ke surga. Maka tahun rahmat Tuhan, dia berpikir bahwa 1 tahun, ini mungkin 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun Tuhan memberikan kesempatan untuk orang bertobat. Setelah itu gereja akan mengalami pengangkatan. Karena itu dia dengan begitu gagah berani berkhotbah secara keras sampai akhirnya dia mati dirajam. Ini karena pemahaman tentang pengangkatan membuat dia berani. Kemudian apa yang terjadi 7 tahun setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga? Bisa diklik yang berikutnya. Apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal yang ke-10. Di rumah Kornelius, ini adalah bangsa non-Yahudi pertama kali mendengar Injil keselamatan, mendengar Injil Yesus Kristus. Itu 7 tahun sejak salib Kristus. Dan Petruslah yang diutus oleh Tuhan untuk berkhotbah di rumah Kornelius, yang akhirnya membawa pertobatan daripada rumah tangga Kornelius. Karena dia berpikir, 7 tahun itu dari mana? 33 umur Yesus, waktu Yesus disalibkan, umur 33 tahun ditambah 7. Nah, muncul lagi angka 7. Ini pemikiran daripada Petrus, pemikiran daripada para murid Yesus. 7 tahun, masa kelimpahan. Maka setelah itu akan masuk masa kesesakan besar, masa tribulasi. Maka 7 tahun ini, Petrus dan murid-murid yang lain menyadari ini adalah deadline-nya Tuhan. Ini waktunya Tuhan mengangkat gerejanya. Maka dia penuh dengan keberanian, dan dia memberikan kesempatan buat orang-orang non-Yahudi untuk mendengar Injil keselamatan. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi ini saya tulis 14-20 tahun karena kita tidak tahu persis angkanya. Coba diklik. Ini kejadian yang terakhir. Ini berbicara tentang Rasul Paulus. Anda masih ingat kisah Rasul pasal yang ke-21? Di sana Nabi Agabus diutus untuk memberitahukan kepada Paulus supaya dia tidak pergi ke Yerusalem. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Aku akan tetap pergi sekalipun bahaya menanti. Sekalipun aku akan mengalami hal-hal yang tidak enak nantinya di Yerusalem. Kenapa? Paulus menentang suara Roh Kudus dan dia tetap nekat untuk pergi. Di dalam Kisah Rasul 21, karena di Yerusalem Paulus percaya ketika dia sampai di Yerusalem, tahun itu adalah tahun Yobel. Dan Paulus begitu percaya bahwa pengangkatan akan terjadi di zamannya. Pengangkatan akan terjadi ketika dia mempertahankan imannya, ketika dia memberitakan Injil kepada orang-orang di Yerusalem, sekalipun kepada tua-tua Israel ataupun para pemimpin Israel yang garang terhadap Injil, yang belum terbuka terhadap keselamatan oleh Yesus Kristus. Tetapi Paulus, seperti tadi saya sudah singgung, 1 Tesalonika adalah surat pertamanya Paulus, dan dia langsung membicarakan tentang pengangkatan karena dia percaya pengangkatan akan terjadi di masa hidupnya. Jadi Pauluslah yang pertama kali berbicara tentang pengangkatan. Dia percaya bahwa gereja Tuhan akan diangkat
pada zaman dia masih hidup. Dan itu memberikan keberanian kepada Paulus, bahkan untuk melanggar suara Roh Kudus. Pada akhirnya dia ditangkap. Dan kalau Anda membaca Kisah Rasul 22 sampai Kisah Rasul pasal yang terakhir 28, Paulus tidak pernah lepas dari yang namanya status tahanan. Tapi dia tidak takut. Dia tetap berani, dia tetap berdiri teguh. Karena kepercayaannya ketika dia memberitakan Injil, ketika dia mengkhotbahkan kebenaran, maka dia akan mengalami pengangkatan. Orang-orang percaya di zamannya akan mengalami pengangkatan. Hal itulah yang membuat dia berani dan membuat dia berapi-api bagi Tuhan. Jadi sekali lagi poinnya di sini saya mau menunjukkan bahwa jangan izinkan pengangkatan ini hanya menjadi sekedar pengetahuan bagi kita. Tetapi biarlah pengajaran ini mengubahkan cara pandang kita, cara hidup kita, dengan mengetahui dan menyadari bahwa waktunya sudah semakin dekat. Saya mau mengajak Anda masuk di bagian yang kedua. Coba bisa diklik 2 kali. Bagian yang kedua adalah 7 pengangkatan di Alkitab. Jadi di dalam Alkitab ada 7 pengangkatan. Mari kita lihat grafik yang berikutnya. Ya, di sini kita tahu diagram yang selama ini menjadi acuan kita. 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Di sana berbicara tentang hari Tuhan. Tetapi kalau Anda lihat di dalam bahasa Inggris, karena hari Tuhan itu apa gitu kan, seringkali nggak jelas konteksnya. Tetapi dalam bahasa Inggris jelas dikatakan hari Tuhan dalam 2 Tesalonika 2 berbicara tentang Day of Christ, harinya Kristus. Nah, kalau sudah berbicara tentang the Day of Christ, itu berbicara tentang pengangkatan. Tetapi kalau berbicara tentang hari Tuhan secara umum, hari Tuhan ini berbicara tentang kedatangannya kali yang kedua. Bisa juga masa tribulasi, ya, masa yang mendahului kedatangan Kristus kali yang kedua. Tetapi di sini konteksnya Day of Christ, dan akan terjadi pengangkatan saat Antikris dinyatakan. Saya sudah menjelaskan bahwa Antikris punya 2 nama, yaitu manusia durhaka, yang kedua anak yang harus binasa. Apa bedanya manusia dan anak? Anak adalah ketika dia sudah dirasuki oleh setan dan dia menuntut penyembahan. Itu akan terjadi di 3,5 tahun kedua. Nah, ada kepercayaan di kalangan orang Kristen bahwa pengajaran tentang pengangkatan ini baru populer di tahun 1800-an. Sehingga banyak pendeta, banyak orang Kristen pun tidak percaya tentang pengangkatan. Mereka mengabaikan pengangkatan begitu saja. Tetapi Anda harus ingat bahwa ada zaman yang disebut sebagai the Dark Ages. Tahun 500 sampai 1500 Masehi. Itu disebut sebagai zaman kegelapan. Banyak buku-buku Kristen, pengajaran-pengajaran tentang pengangkatan, tentang akhir zaman yang dibakar oleh gereja Katolik Roma yang waktu itu berkuasa. Jadi banyak pengajaran yang hilang di sini, sehingga rapture atau pengetahuan tentang rapture itu pudar sampai dengan 1800-an. Tetapi seperti tadi saya sudah jelaskan, pengangkatan ini sebenarnya sudah diangkat, sudah dirujuk oleh Rasul Paulus, diajarkan sendiri melalui surat-suratnya. Jadi sebelum 1800-an pun di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru sudah banyak berbicara tentang pengangkatan. Nah, ke-7 pengangkatan ini bisa diklik berikutnya, kita akan lihat di sini ada 7 pengangkatan. Pengangkatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, dan 7. Pengangkatan gereja bukan kebetulan merupakan pengangkatan yang kelima. Karena angka 5 adalah angka kasih karunia. Haleluya. Mari kita lihat berikutnya tentang ke-7 pengangkatan tersebut. Apa yang kita bisa belajar? Yang pertama adalah Henokh. Henokh adalah orang pertama yang mengalami pengangkatan. Nanti Anda baca sendiri ayat-ayatnya. Kejadian 5 ayat 18 sampai 24, Ibrani 11 ayat yang kelima. Nah, ini menjawab juga pertanyaan karena ada orang yang berkata, Ibrani 9 ayat 27 kan berkata bahwa setiap orang ditetapkan untuk mati, baru kemudian dihakimi. Jadi semua orang akan mati.
Ini Anda harus membaca ayat itu, tidak bisa hanya mengambil satu ayat kemudian Anda menjadikannya satu dogma secara kaku, tetapi ada ayat-ayat yang lain harus dibandingkan. Ya, ada waktunya dikatakan di dalam 1 Korintus 15 contohnya, atau 1 Tesalonika 4, bahwa tidak semua kita akan mati, tetapi ada yang masih hidup ya ketika pengangkatan terjadi. Itulah yang terjadi pada zaman Henokh. Kemudian kita juga melihat yang kedua adalah Elia. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11, Elia mengalami pengangkatan. Nantinya Elia akan diutus kembali menjadi salah satu dari 2 saksi Allah di masa kesesakan. Jadi Elia nanti akan mengalami 2 kali pengangkatan. Pengangkatan yang pertama dia sudah alami. Yang kedua, dia merupakan salah satu dari 2 saksi Allah yang juga akan mengalami pengangkatan. Itu di rapture yang ke-7 atau yang ke-6. 6 dan 7 ini mungkin tidak terjadi secara kronologis seperti ini. Ya, ini hanya estimasi saja. Yang ketiga, pengangkatan yang ketiga adalah Yesus Kristus sendiri pada saat dia naik ke surga. Anda nanti bisa baca ayatnya 1 Korintus 15, Kisah Rasul 1, dan Wahyu 12 ayat yang ke-5. Kemudian yang menarik adalah rapture keempat. Pengangkatan yang keempat adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dia tulis di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua dan sampai ayat yang keempat. Mari kita lihat sebentar ayat ini. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Nah, ini dia berbicara tentang dirinya sendiri. 14 tahun yang lampau. Apa yang terjadi 14 tahun yang lampau sebelum dia menulis 2 Korintus 12? Itu makanya di sini ada Kisah Rasul 14 ayat 19. Rasul Paulus sebenarnya sudah mati ketika dia dirajam di Listra. Ayatnya di sini. Kisah Rasul 14 ayat 19. Rasul Paulus benar-benar sudah mati. Karena yang namanya hukuman rajam di Israel waktu itu tidak akan selesai batu itu dilemparkan sampai orang yang dihukum itu mati. Dan pada waktu itu Paulus dirajam. Dan Paulus benar-benar mati. Dan ketika dia mati itulah dia mengalami pengalaman 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Jadi itulah konteksnya, saudara. Rasul Paulus benar-benar dalam keadaan mati. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi Paulus mengalami pengangkatan juga, saudara. Cuman waktu di sorga, Tuhan mungkin bilang, Paulus belum selesai tugasmu, balik lagi, saudara. Ya, itulah yang terjadi. Konteksnya di Kisah Rasul 14. Ini tepat 14 tahun sebelum Rasul Paulus menulis 2 Korintus 12. Kemudian pengangkatan yang kelima, inilah adalah pengangkatan yang kita nanti-nantikan. Haleluya. Pengangkatan gereja. Dan saya berdoa Anda dan saya ada di dalam pengangkatan ini. Doa saya supaya kita yang saat ini mendengar firman ini mengalami pengangkatan sebelum kita meninggal dunia. Ketika kita masih hidup, kita mengalami pengangkatan itu. Haleluya. Jadi nggak perlu repot-repot. Ya, suruh orang kubur dulu. Ya, tidak perlu repot-repot nanti orang harus bersedih atas kematian kita. Biar kita langsung diangkat saja dalam keadaan hidup-hidup. Haleluya. Haleluya. Ya, pengangkatan yang keenam adalah pengangkatan 144.000 saksi. Ya, kalau Anda membaca Wahyu 7, ini ketika mereka dimeteraikan, ini di awal masa kesesakan. Kalau Anda membaca Wahyu 14, mereka sudah ada di surga. Dan tidak ada satupun yang terhilang. Ya. Dan ini seringkali diselewengkan. 144.000 saksi ini seringkali saksi Yehova.
merasa bahwa mereka lah 144.000 saksi. Ya, kasihan banget kalau itu memang saksi Yehova. Saksi Yehova itu jemaatnya ada jutaan, saudara. Masa cuma 144.000 yang mengalami pengangkatan? Yang selebihnya kemana? Kasihan banget, saudara. Dan kalau Anda pernah ketemu dengan orang saksi Yehova, coba Anda tanya kalau mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari 144.000 saksi. Tanya sama mereka, dari keturunan mana orang Israel yang mereka itu? Keluarga mereka itu silsilahnya siapa? Apakah silsilahnya Yehuda, silsilahnya siapa, Asyir atau Dan, dan lain sebagainya? Coba Anda tanya, karena 144.000 saksi ini adalah dari suku Israel. Ini yang salah satu penyelewengan daripada saksi Yehova yang Anda harus berhati-hati. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pengangkatan dua saksi Allah. Ada yang berkata dua saksi Allah ini yang pasti satu Elia, yang kedua ini seringkali kontroversial dan menimbulkan perdebatan. Ada yang berkata itu Musa, ada yang berkata itu Henokh. Ya, tetapi ya itu terserah Tuhan nanti. Cuman dari pengertian saya, apa yang saya belajar, saya percaya bahwa saksi yang kedua itu adalah Musa. Karena apa yang akan terjadi, tanda heran, mujizat yang akan terjadi itu mirip dengan kejadian waktu bangsa Israel ada di Mesir. Dan kita hidup di zaman itu. Kalau Anda membaca Wahyu 11, dikatakan di sana bahwa Yesus itu matinya bukan di Yerusalem, tetapi matinya di Sodom. Ya, kota di mana Yesus mati disebut sebagai Sodom dan Mesir. Ya, kita tahu Sodom seperti apa. Sodom itu dikenal dengan sodomi, dengan kehidupan gay, lesbian, dan lain sebagainya. Kita pun ya hidup di zaman itu, di mana hari-hari ini banyak orang yang pro dengan LGBTQ. Harus ada bagian terakhirnya, Q itu saudara ya. Bukan hanya LGBT, tapi ada Q-nya sekarang. Bahkan akhir-akhir ini di Amerika bisa rusuh dengan gerakan yang memberikan nama dirinya sendiri sebagai Black Lives Matter. Ya, Anda sebagai orang Amerika, Anda yang hidup di Amerika, tolong Anda pelajari sebelum Anda ikut-ikutan dengan yang namanya Black Lives Matter. Saya tidak berkata bahwa hidupnya orang hitam, kulit hitam itu tidak penting. Saya juga tidak mendukung kekerasan yang dilakukan oleh para anggota kepolisian di Amerika. Saya tidak membenarkan semua itu. Dan saya menganggap bahwa kehidupan orang kulit hitam adalah penting. Tetapi bukan hanya kehidupan orang kulit hitam yang penting, kehidupan semua manusia itu penting. Dan kalau Anda membaca statement, pengakuan atau visi misi daripada Black Lives Matter, mereka pro LGBTQ dan mereka pro Marxisme yang adalah dasar daripada komunisme dan juga sosialisme yang tidak setuju dan menentang sekali keluarga, satu ayah, satu ibu, dan anak. Mereka sangat menentang. Mereka menganggap bahwa keluarga itu tidak sehat. Jadi mereka punya pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat liberal. Dan kita hidup, makanya di sana di dalam Wahyu 11 dikatakan Yerusalem itu Sodom. Hari ini pun Yerusalem banyak gerakan-gerakan gay, lesbian, homoseksual, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Anda dan saya hidup di zaman di mana kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Dan kita harus mempersiapkan diri. Di sini dua saksi Allah dikatakan di Wahyu 11, naiklah kemari. Ya, kalau Anda ingat Wahyu 4 ayat yang pertama pun Yohanes di dalam penglihatannya tentang surga, ada suara dari surga yang berkata, naiklah kemari. Ini bisa jadi merupakan perintah ketika gereja mengalami pengangkatan. Kita akan mendengar suara, naiklah kemari. Dan pada saat itulah pintu surga terbuka. Dan gereja, orang yang menaruh kepercayaannya hanya kepada Yesus, akan mengalami pengangkatan. Haleluya. Jadi sekali lagi, biar ini boleh menjadi satu ajakan, nasihat bagi kita semua untuk lebih lagi serius hidup bagi Tuhan.
bukan hidup bagi diri sendiri. Hidup memuliakan nama Tuhan lewat kita boleh menjadi berkat dengan segala hal yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Hidup dengan perspektif kekekalan. Maka di sesi berikutnya kita akan belajar tentang bagian yang selanjutnya. Ya, besok kita akan belajar makna pengangkatan. Kita akan belajar tentang akankah kita tertinggal pengangkatan. Dan yang terakhir, apakah kita siap untuk mengalami pengangkatan. Semua itu akan dijawab di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus.